sekalian, bertemu lagi dengan Ibu-Ibu AT dalam mata pelajaran pendidikan karakter. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, materi mengenai nilai karakter SFD. Pada hari ini kita akan membahas mengenai nilai semangat, karakter senantiasa bergembira, indikator yang ke-6 sampai yang ke-11. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, sambut salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter SFD, nilai semangat karakter senantiasa bergembira. Pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai senantiasa bergembira ini pada indikator pertama sampai yang kelima. Pada minggu ini, yang akan kita bahas adalah indikator yang keenam sampai indikator yang ke-11. Sebelumnya, coba kita lihat apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak ibu dengan penuh semangat dan kegembiraan memahami dan melaksanakan apa itu tanggung jawab, bagaimana pentingnya bertanggung jawab, dan apa tanggung jawab anak-anak ibu sebagai pelajar. Yang selanjutnya, apa pentingnya berinteraksi aktif selama proses pembelajaran. Yang ketiga, menyenangi tugasnya sebagai pelajar. Yang keempat, membangun kegembiraan sejati. Yang kelima, menyambut tamu dengan keramahan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempertahankan pola hidup sehat dan apa pentingnya melakukan pola hidup sehat. Kita lanjutkan. Indikator yang keenam, melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Apa itu tanggung jawab? Nah, jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang telah dipercayakan untuk dikerjakan. Sebagai seorang pelajar, tanggung jawab anak-anak ibu adalah untuk semangat dalam proses pembelajaran dan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, jika kita bertanggung jawab, ada beberapa pentingnya tanggung jawab ini, nakku. Yang pertama, tanggung jawab adalah resep kesuksesan. Yang kedua, mampu mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, bisa menjadi pemimpin yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, menjadi dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Indikator yang ketujuh, berinteraksi aktif dalam proses belajar mengajar. Bagaimana dikatakan interaksi belajar? Nah, interaksi belajar mengajar adalah hubungan timbal balik antara ibu dengan anak-anak ibu semuanya. Nah, hubungan timbal balik ini harus bersifat edukatif dan interaksi kita ini harus menimbulkan perubahan ke arah kedewasaan, baik berpikir, bertutur kata maupun bertindak di dalam anak-anak ibu sekalian. Nah, jadi setelah kita berinteraksi dalam proses belajar mengajar, diharapkan anak-anak ibu bisa berubah ke arah yang lebih dewasa, baik dari segi berpikir, bertutur, maupun bertindak. Nah, sekarang kita berada di dalam proses belajar secara daring. Beberapa etika yang penting untuk anak-anak ibu lakukan selama proses daring ini. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan formal. Yang kedua, ucapkan salam. Yang ketiga, tepat waktu dalam pengisian absensi dan pengumpulan tugas. Yang selanjutnya, indikator ke-8, menyambut tamu dengan senyum. Nah, jadi menyambut tamu dengan senyum berarti menyambut dalam kehangatan dan keramahan dengan senyum yang ikhlas. Manfaat kita menyambut tamu dengan senyum ini, yang pertama, tamu yang datang merasa nyaman. Nah, sebaliknya, jika saat anak-anak ibu menjadi tamu dan disambut oleh tuan rumah dengan senyum, pastikan anak-anak ibu sekalian juga merasa nyaman, tidak merasa kaku, merasa bersahabat, dan menciptakan nuansa kekeluargaan. Iya, kita lanjutkan. Indikator ke-9, mempertahankan pola hidup sehat. Bagaimana dikatakan pola hidup sehat? Jadi, pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi, berolahraga, dan beristirahat secukupnya. Manfaat dari pola hidup sehat ini, yang pertama, membuat tubuh menjadi lebih sehat, mencegah dan menurunkan berbagai resiko penyakit kronis yang datang di masa mendatang, menyehatkan pikiran dan mental. Nah, seperti kita ketahui bersama,
Sekarang kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Di sini ada beberapa informasi untuk kita mampu mencegah virus corona ini. Yang pertama, selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, selalu gunakan masker. Yang ketiga, menutup hidung dan mulut menggunakan tisu saat bersin dan batuk. Bukan sebaliknya, kalau lagi batuk sama bersin, dibuat ke muka orang lain. Bukan gitu ya nak, ditutup mulutnya. Yang keempat, makan makanan gizi yang seimbang seperti buah dan sayur. Yang kelima, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan yang terakhir, bila demam, batuk pilek, dan sesak napas, segera hubungi fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya, indikator ke-10, menyenangi pekerjaan. Bagaimana dikatakan kita menyenangi pekerjaan? Coba kita lihat. Menyenangi pekerjaan berarti melakukan tugas atau pekerjaan dengan senang hati dan tulus sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Jadi apa manfaatnya jika kita menyenangi pekerjaan kita, nakku? Yang pertama, penuh motivasi melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan kita berkembang. Yang ketiga, menjadi lebih produktif. Dan yang keempat, tidak merasa jenuh. Dan yang terakhir, memberikan hasil yang memuaskan. Iya. Jadi yang selanjutnya, indikator ke-11, indikator yang terakhir, membangun kegembiraan sejati. Apa itu kegembiraan sejati? Kegembiraan sejati berarti suatu keadaan hati, pikiran, dan perasaan penuh sukacita, bersemangat melakukan pekerjaan tanpa mengeluh, serta bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan hingga tuntas. Dengan membangun kegembiraan sejati, maka kita bisa menghasilkan hasil yang positif. Yang kedua, menghasilkan produktivitas dan daya kreativitas yang tinggi. Iya, jadi sekian materi kita untuk hari ini. Dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, kita telah selesai membahas nilai SFD, nilai semangat, karakter senantiasa bergembira, indikator pertama sampai yang ke-11. Ibu harapkan anak-anak ibu memahami apa yang telah ibu sampaikan, serta mampu melakukannya di dalam kehidupan anak-anak ibu sekalian setiap harinya. Jadi nakku, nilai karakter SFD ini tidak hanya untuk dipahami atau diketahui, melainkan juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian materi kita untuk hari ini. Salam SFD.